Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengirim rapot melalui email dengan memanfaatkan Google Form dan sedikit coding menggunakan Google Script. Mekanismenya seperti ini. Siswa cukup mengetikkan alamat email yang aktif karena filenya akan langsung dikirim ke alamat email yang telah dituliskan, dan hanya mengisikan ID rapot saja, maka otomatis file rapot akan terkirim ke email yang telah ditulis di sini. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan menggunakan alamat email saya sendiri. Di sini saya mencoba untuk salah satu ID rapot yang telah saya buat, misalkan 11 AKL 103 bintang 3 JK 8. Nah, ini kita kirim. Ini silakan cek inbox email Anda. Coba kita refresh di email yang telah saya tuliskan tadi. Nah, hasilnya ini seperti kita lihat tadi, nomor 11 AKL 103 bintang 3 JK 8 atas nama Angkimia Yunintia Kinase. Saya klik dulu, saya lihat seperti ini. Nah, ini rapotnya sudah terkirim ke email yang dituju dan namanya betul Angkimia Yunintia Kinase. Oke, kita mulai. Caranya yang pertama yaitu kita membuat folder baru, karena folder yang berisi rapot ini nanti kita harus memberikan share ke semua orang yang memiliki link. Jadi kalau seluruhnya ini yang kita share terlalu beresiko. Jadi sebaiknya drive yang berisi rapot kita sendirikan. Jadi caranya seperti ini. Kita ketikkan klik folder baru, kita ketikkan nama, misalkan di sini saya membuat nama rapot. Buat. Nah, sudah terbuat, double klik di sini. File rapot siswa kita unggah di folder rapot. Caranya klik kanan, kemudian upload file. Kita tunggu prosesnya. Ini kita tinggal cari file rapotnya ada di mana, kemudian baru kita pilih, kita blok semua. Di sini rapot saya ada di folder ini rapot. Nah, ini kita blok semua rapotnya seperti ini, kemudian open. Otomatis akan mengupload semua file yang kita pilih tadi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita cek. Kalau sudah tercentang biru semua, berarti file telah berhasil terupload atau diunggah ke drive kita. Perhatikan di sini. Di sini nama filenya saya beri ekstensi PDF. Kenapa? Karena supaya rapot tersebut tidak mudah untuk diedit oleh siswa. Jika kita menggunakan format Word sebenarnya bisa saja, akan tetapi jika format Word maka siswa dapat dengan mudah untuk mengeditnya. Langkah selanjutnya yaitu drive folder rapot ini kita share. Caranya klik kanan, kemudian bagikan. Di sini kita bagikan ke siapa saja yang memiliki link. Kita pilih di sini pengakses. Jangan lupa ini yang editor. Nah, seperti ini. Walaupun editor, karena filenya berbentuk PDF, maka tidak akan dapat diedit oleh siswa dengan mudah. Setelah itu kita klik selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat Google Spreadsheet sebagai tempat untuk
data-data kita yang akan kita rumus nanti juga sebagai tempat untuk menampung file ini yang kita panggil nanti menggunakan Google Script. Sebaiknya penggunaan Google Spreadsheet jangan di folder yang telah kita bagikan di sini. Misalkan langsung saja saya membuat di drive saya ini, kemudian klik di area yang kosong, klik kanan, atau klik di segitiga. Caranya klik di segitiga, kemudian Google Spreadsheet, ini masih kita berproses karena ini tergantung sinyal juga, karena ini bekerjanya secara online. Di sini bisa kita beri nama spreadsheetnya itu, misalkan di sini saya menggunakan nama rapot juga, rapot seperti ini. Kemudian misalkan kita akan membuat data untuk master, kita ubah saja namanya sheet 1 ini. Caranya klik di segitiga ini, kemudian ganti nama, saya kasih nama master. Namanya terserah, yang jelas penggunaan nama ini harus diingat karena nanti ini sebagai tabel referensi yang akan kita buat rumus. Di sini misalkan ini kita kasih nama, di sini akan saya tempatkan ID, misalkan ID rapot. Kemudian di kolom B nama siswa, di kolom C saya beri nama kelas. Data yang kita buat master di sini bisa diketikkan langsung di sini atau bisa kopas dari file Excel. Saya sudah mempunyai data di Excel, jadi saya akan mengkopinya saja. Kita buka Excel. Kita blok semua data yang ada di sini. Kita copy, Ctrl C. Kemudian di sini langsung Ctrl V. Nah, ini sudah masuk semua datanya. Kita lebarkan supaya lebih mudah untuk terbaca. Nah, ini kita sudah mempunyai master yang berisi ID rapot, nama siswa, dan kelas. Kemudian kita akan membuat Google Form. Google Form ini yang akan kita jadikan sebagai user interface atau tempat siswa untuk mengisikan data yang diminta supaya mendapatkan rapot yang akan terkirim ke emailnya. Caranya kita ketik di alat, kemudian kita buat formulir. Akan otomatis kita membuat Google Form. Ini bisa dirubah namanya sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini saya tambahkan rapot ujian. Kemudian di deskripsinya, karena saya akan meminta siswa untuk mengetikkan email untuk sebagai tempat mengirimkan rapotnya, di sini saya akan memberikan kata-kata, misalkan file rapot akan dikirim ke email aktif Anda. Dan pertanyaannya hanya satu, karena saya hanya membutuhkan ID rapot saja sebagai pemanggil dari keseluruhan data.
Saya ketikkan di sini ID rapot Anda. Kita pilih yang jawaban stiker. Ini wajib diisi. Nah, lalu emailnya bagaimana? Emailnya sangat mudah, tinggal ketik setelan, kumpulkan alamat email. Kalau misalkan nanti link ini akan dibagikan siswa, sebaiknya batasi hanya satu tanggapan, supaya apa? Siswa tidak bolak-balik mengirim email supaya terkirim rapotnya. Nah, kemudian presentasinya di sini saya isi. Silahkan cek inbox email Anda, kemudian simpan. Seperti ini, sudah cukup. Alamat email akan muncul otomatis seperti ini. Kemudian Google Form ini kita linkkan atau kita hubungkan dengan Google Sheet kita. Caranya klik respon, kemudian ada logo spreadsheet, kita klik saja. Otomatis akan membuat sheet baru yang bernama form respon. Form respon 1 atau respon 2, respon 3 tergantung Google Form yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat sheet bantuan untuk menampung file respon ini, kemudian nanti kita hubungkan dengan data yang ada di master ini. Juga akan kita panggil file rapotnya yang ada di drive Google Drive kita, di file yang folder yang telah kita bagikan tadi. Langsung saja kita buat, kita tambahkan di sini sheetnya. Misalkan di sini saya ganti namanya supaya untuk mudah mengingatnya. Misalkan bantu. Di sini kita ketikkan rumus supaya data yang ada di form respon ini otomatis masuk ke tab bantuan kita ini. Rumusnya adalah di kolom A1 ketikkan sama dengan array formula. Array formula ini adalah untuk menerapkan rumus ke keseluruhan kolom yang ada yang telah kita tentukan. Klik respon ini, sampai kolom C, array formula form respon. Form respon 1, kolom A1 sampai dengan kolom A sampai kolom C. Nah, seperti ini, maka akan otomatis bentuknya sama dengan yang ada di form respon ini. Kemudian dari bantuan ini akan saya tambahkan rumus untuk memanggil data yang ada di master ini. Misalkan di kolom D ini saya akan memanggil data nama. Tekan dulu di sini nama siswa. Kemudian di kolom E, misalkan saya akan memanggil data kelas. Ketika rumusnya di sini kelas, kita akan membuat rumus untuk memanggil data yang ada di master ini. Ada data nama dan siswa, karena tadi kan di Google Form-nya kita tidak meminta siswa untuk mengisikan nama dan kelasnya, tapi ini bisa kita tampilkan. Caranya dengan memVLOOKUP data yang ada di master ini berdasarkan form respon yang ada di sini,
menggunakan ID raport ini. Rumusnya adalah sama dengan array formula, kemudian if error. If error ini untuk menghindari rumus ini tidak terbaca kalau tidak ada masukannya di sini. Jadi kalau tidak ada masukannya di sini, nanti kita biarkan kolom D ini kosong. Jadi rumusnya seperti ini, if error, kemudian kalau ada datanya kita VLOOKUP berdasarkan kolom ini, kolom B2 ID raport ini, kolom B2 sampai B. Jadi nanti rumusnya ini melihat kolom 2 ini mulai ring B2 sampai habis B2, kemudian melihatnya di mana ini kita pisahkan dengan tanda titik koma. Nah ini perhatikan, kalau akun kita menggunakan bahasa Indonesia, pemisahnya menggunakan titik koma. Tetapi jika akun kita menggunakan bahasa Inggris, maka penggunaannya menggunakan koma saja. Titik koma, kita melihatnya di sheet master. Setelah master jangan lupa tanda seru. Ini untuk membedakan bahwa ini nama sheet master dari kolom, dari ring A2 sampai G. Nama tadi terletak di kolom 1, 2, ada di kolom 2, ada di kolom 2. Jika tidak ditemukan maka false. Ini titik koma. Nah ini yang untuk error. Jika error maka biarkan kosong. Ini kita tutup. Dalam penulisan rumus perhatikan jangan sampai salah. Jika salah maka akan yang terjadi adalah error. Kita buka aja. Nanti kalau ada masukan ini akan otomatis muncul di sini. Kemudian untuk kelas, rumusnya sama dengan yang ada di sini, hanya yang membedakan adalah ini di kolom kelas itu ada di kolom 1, 2, 3, ada di kolom 3. Jadi ini caranya mudah, tinggal kita copy aja seperti ini. Ctrl C. Kemudian di sini kita pastekan di sini. Kita edit yang di sini, ini kolom 3. Kolom 3. Ini selesai. Sekarang kita coba apakah rumus kita ini berfungsi. Seperti ini kita preview. Serukan ini alamat email, bolehlah kita sedikit. Yang penting email adalah ada @ ada titik, sudah dianggap email. Jadi rapotnya misalkan saya tadi punya data yang Anggini tadi nomornya 11 AKL 103 bintang 3 JK 8, kirim. Kita lihat apakah rumus kita berfungsi. Nah sudah berfungsi. Ini ada namanya Anggini, kita lebarkan biar mudah. Ini kelas 11 AKL 1. Kita coba lihat. Ini nomornya 11 AKL 10338. 103 3 JK8 Anggini. Nah, ini sudah muncul namanya di sini. Nah, cukup sekian untuk part 1-nya, bagian 1 video dari tutorial ini. Untuk kodenya akan saya lanjutkan di video yang part 2 atau bagian 2 karena agak rumit untuk penulisan rumusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital.